Oke, selamat sore semuanya untuk Bapak dosen dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anna Agung Mira Wulandari dengan NIM 1890421400099 dari kelas BCB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya studio dengan judul Perancangan Redesain Kantor PT Narada. Perancangan kali ini berlokasi di daerah Denpasar Timur dengan alamat Jalan WR Supratman, Gang 3, nomor 9, Denpasar Timur, Bali. Itu letaknya ada di sebelah sini, pada icon merah ini. Pada perancangan kali ini saya mengusung tema dan konsep modern dan dinamik atau dinamis. Modern sendiri itu memiliki filosofi, bentuk, dan fungsi yang dikombinasikan pada keseluruhan desain. Ciri khasnya adalah garis desain yang bersih dan berfokus kepada fungsi, serta mencegah aksesoris dan elemen dekoratif yang berlebihan yang muncul pada gaya lain. Karakteristik utama interior modern adalah bergaris bersih, fungsi lebih penting daripada bentuk, menghindari aksesori dan dekorasi yang berlebihan menggunakan tekstur minimal, serta keseimbangan asimetris furnitur dan tata letak ruang. Untuk dinamis sendiri, tujuan dari penerapan konsep ini adalah inginnya menciptakan suasana kerja yang dinamis, kondusif. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan suasana fun dan nyaman bagi karyawan, yaitu kantor yang akan dijadikan kasus perancangan kali ini, yaitu kantor swasta PT Narada, yaitu perusahaan konsultan perancang dan perencana swasta. Kantor ini berlokasi di daerah Denpasar Timur, dan kantor ini dikelilingi oleh perumahan warga. Jadi lokasinya itu ada di sekitar perumahan warga. Sebelum menjadi kantor, bangunan ini adalah bangunan rumah tinggal biasa yang dialihfungsikan menjadi sebuah kantor. Ini untuk data existing yang kami dapat dari hasil survei. Jadi di sini untuk denah lantai satunya yang area sini, dan dijadikan satu dengan denah lantai 2 survei kemarin. Menurut saya kantor ini dapat dikatakan kurang kondusif. Kenapa? Selanjutnya akan dilihat dari kondisi site yang akan saya sampaikan. Ini dari hasil survei kemarin. Bisa dilihat tata letak dan penataan tersebut sangat tidak tertata dan tidak ergonomis. Terutama pada bagian ini. Ini adalah ruang staff, di mana sirkulasi ruang saat kita hendak lewat itu terasa sangat sempit. Dan kemudian ini ruang studio. Ini salah satu ruangan tersempit dengan jumlah karyawan yang banyak. Jadi kenapa saya dapat mengatakan kantor ini tidak cukup kondusif? Karena dilihat dari kondisi site-nya dan penataan tersebut. Ini untuk denah yang sudah saya redesign. Ini terutama pada bagian ruang studio yang awalnya hanya setengah ini, saya bongkar dindingnya dan saya jadikan ini ruangan terbuka, dan isi tangga saya bongkar untuk menjadi lobby area. Karena kenapa saya bongkar? Karena lobby area tersebut paling sering dikunjungi oleh orang banyak, terutama para tamu. Jadi sangat diperlukan ruangan yang memadai untuk jumlah pengguna yang banyak. Untuk dining areanya masih sama, namun lebih tertata. Lalu ruang direktur yang sebelumnya di sini saya ubah ke sini, dan sebelumnya ruang meeting area yang ada di sini saya pindah ke sini. Kenapa? Karena untuk memudahkan akses tamu-tamu klien saat memasuki kantor tersebut. Jadi tidak perlu melewati ruangan banyak dan langsung
Ini dari entrance kita masuk, dan di sini ruang meeting areanya. Begitu. Dan ruangan direktur di sini diletakkan karena agar berdekatan dengan ruang meeting area tersebut dan memudahkan direktur untuk mengakses ke ruangan-ruangan lainnya. Untuk lantai 2 yang sebelumnya sangat sempit, saya ubah total. Saya isiin deck semuanya. Untuk area Padme yang sebelumnya di bawah, saya pindah ke atas. Kenapa? Karena lahan parkir di area PT Narada sangat kurang. Jadi dengan memindahkan Padme tersebut ke area atas bisa menambah luas untuk parkiran yang diperlukan. Untuk ruangan arsip, sebelumnya itu di atas hanya ruangan arsip gudang yang tidak tertata dan sangat kotor. Lalu saya gabung dengan staff di sini lalu saya gabung dengan ruangan staff menjadi satu dengan arsip. Kenapa? Karena untuk memudahkan mereka jika ingin mencari arsip dan memudahkan staff-staff lainnya saat tanpa perlu naik turun. Sebelumnya ada 2 meeting area, di area bawah dan atas, namun di atas tersebut kurang kondusif dan tidak tertata. Jadi saya membuat meeting area di area sini. Untuk area ini adalah cozy space, yaitu area santai. Jika menunggu untuk meeting, para staff dan para klien bisa menunggu di sini dan di sini. Dan terdapat 2 kamar mandi untuk kamar mandi perempuan dan pria. Lalu di sini ada playroom, di mana saat survei para staf mengatakan jika mereka suka bermain pingpong, di mana meja pingpong tersebut dijadikan meja untuk area makan. Oleh karena itu saya pindah peletakan area playroom tersebut ke bagian atas tanpa bercampur jadi satu di area bawah gitu. Saya mengusung tema konsep modern dinamis. Dinamis tersebut cenderung untuk memudahkan akses daripada pengguna. Kalau bentukannya sendiri tidak terlalu banyak dan cenderung lebih ke modern, dapat dilihat dari bentukan-bentukan geometris yang tetap bersih dan tidak berlebihan. Di sini juga ada penambahan kayu-kayu dan ini menggunakan konkrit. Di sini terdapat tumbuhan-tumbuhan dan di sini juga ada waiting area jikalau di area lobby tersebut penuh. Ini ada lobby area. Di sini juga tidak banyak menggunakan aksesoris dan terdapat bentukan elemen dinding yang saya desain tetap menggunakan bentuk persegi dan garis-garis yang bersih. Dan di sini ada kayu-kayu di area lobby, dan bentuk sofanya saya mengambil bentukan dinamis yang tidak terlalu kaku untuk menyelaraskan antara modern dan dinamis tersebut. Di sini ini lantainya menggunakan marmer
dan dindingnya menggunakan konkrit. Lalu di area lobi sendiri saya taruh market display. Ada studio area ini yang sebelumnya hanya setengah, itu ada sekitar 12 orang. Cukup banyak dengan kondisi site yang sempit, jadi saya bongkar dindingnya dan total mendapatkan sirkulasi ruang yang lebih baik. Ini menggunakan pencahayaan buatan dan penghawaan buatan dari AC juga. Lalu kenapa awalnya saya ingin menerapkan jendela, namun di sebelahnya ada perumahan warga dan sangat mepet, jadi tidak memungkinkan. Jadi saya ingin membuat ruangan terasa lebih luas dengan cara menerapkan dinding kaca sebagai pembatas antara ruang. Itu di sini bagian staff dan ini bagian meeting area. Begitu. Jadi mereka bisa saling berinteraksi tanpa terasa terganggu satu sama lain dan melakukan pekerjaan sesuai dengan job desk masing-masing. Ada 3D meeting room. Ini ruangannya memang lebih kecil. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan pengguna yang banyak dan hanya bisa diisi oleh 4-5 orang. Di sini saya menggunakan plafon yang berbentuk dinamis, lingkaran, dan di sini juga. Di sini terdapat quotes, space to create, itu area untuk berkreasi. Ada ruangan direktur. Ruangan direktur sendiri tidak luas karena juga tidak menerima tamu yang begitu banyak. Jikalau menerima tamu yang lebih banyak bisa pindah ke meeting area di sebelahnya. Begitu. Di sini saya menggunakan lantai kayu jati dengan motif herringbone dan menggunakan kaprat. Lalu plafonnya menggunakan kayu. Di sini saya menggunakan furniture fix, lemari dari kayu mahoni, lalu diberi list kuningan. Dan ini mejanya marmer dengan besi. Di sini hanya bisa diisi oleh 3 civitas menggunakan pencahayaan buatan dan alami. Lalu menggunakan penghawaan buatan saja, itu AC. Dan saya membuat lemari untuk arsip-arsip karena di PT Narada sendiri banyak sekali arsip yang harus disimpan. Jadi setiap sudut harus dimanfaatkan dengan baik. Itu salah satunya menerapkan furniture fix yang menjadi lemari arsip. Dari garis-garis abstrak tapi tersusun lebih rapi, dan lantainya juga perpaduan antara area luar ruangan dan dalam. Itu di dalam ada kayu dan di luar ada marmer. Lalu untuk dinding yang ini itu menggunakan granit. Jumlah kursi berjumlah 12 dengan di sini tambahan 2, jadi total ada 14. Saat survei staf mengatakan kalau total jumlah ada karyawan di PT Narada tersebut ada sekitar 30-an, namun biasanya yang harus ke kantor itu cuman hanya setengahnya. Jadi saya menyiapkan sesuai kebutuhan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tujuan dari perancangan ini adalah membuat suasana kebutuhan kantor sesuai dengan fungsinya dan kodratnya. Saya ingin berterima kasih atas perhatian untuk presentasi saya kepada teman-teman dan dosen, dan khususnya untuk Pak Prane, Pak Detre, dan Kak Ode. Terima kasih sudah membimbing saya dan teman-teman hingga dapat menyelesaikan matkul studio desain interior ini dengan baik dan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Thank you.